Ketika digali lebih jauh, orang-orang ini setiap mendapatkan bagian dari kehidupannya, dia coba sisihkan yang paling banyaknya. Yang penting dia bisa makan, minum cukup, dia simpan, dia simpan, dia simpan. Pakaian bagus dia jual, barang-barang bagus dia sisihkan, segala yang baik dia tepikan. Yang penting seadanya dia dapatkan, karena punya cita-cita ingin sholat, sekali sholat dapat 100.000 lebih baik dibandingkan yang lainnya. Ada pesan-pesan yang bisa kita dapatkan, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi, yang kemudian diteruskan dan dipopulerkan oleh para ulama kita. Esensinya menghadirkan pesan kepada kita yang penting bahwa jangan sampai ada setiap detik pun berlalu dalam kehidupan kita kecuali menjadi kebaikan-kebaikan yang lebih mulia dibandingkan waktu sebelumnya. Kalau saya beri gambaran, misal kita diberi hidup hari ini di hari Senin 28 Safar. Nah, kesempatan hari ini itu belum tentu didapatkan esok. Jadi saat Anda mendapatkan kesempatan hari ini, coba dicek yang ke belakang di hari lalu, kira-kira apa yang belum disempurnakan. Ya. Anda kemarin belum sempat sholat sunnah misalnya, maka ketika Allah berikan hari ini, maksimalkan, karena belum tentu bertemu esok. Ya. Misal kemarin belum tentu baca Quran, belum sempat baca Quran, Anda diberikan kesempatan hari ini, kan? Karena itu maksimalkan hari ini, karena besok belum tentu ditemukan. Dan penting ingat ini ya, sekarang persaingan untuk beramal saleh sering saya ungkapkan itu menjadi lebih ketat, Pak, Bu. Kami hari Rabu lalu landing dari Saudi. Saya perhatikan, Masya Allah, sekarang di Masjid Nabi An-Nabawi, kemudian di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, orang untuk berlomba-lomba mendapatkan pahala-pahala kebaikan dalam sholatnya, itu Masya Allah, Pak, luar biasa, Bu. Saya beri gambaran begini, misal ada orang-orang yang bukan 1-2 orang, Pak, ya, banyak orang yang mengenakan pakaian, barangkali dalam konteks kita saat ini yang sering kita lihat, itu layak digunakan untuk kain pel mungkin, menurut kita. Jadi pakaiannya sangat luar biasa, tidurnya hanya di pelataran-pelataran Al-Haram, di Masjid Al-Haram, ya. Tapi ternyata ketika digali lebih jauh, orang-orang ini setiap mendapatkan bagian dari kehidupannya, dia coba sisihkan yang paling banyaknya. Yang penting dia bisa makan, minum cukup, dia simpan, dia simpan, dia simpan. Pakaian bagus dia jual, barang-barang bagus dia sisihkan, segala yang baik dia tepikan. Yang penting seadanya dia dapatkan, karena punya cita-cita ingin sholat, sekali sholat dapat 100.000 lebih baik dibandingkan yang lainnya. Anda bisa nggak bayangkan ya, ada orang-orang demi sholat saja dia bisa menyimpan segala kemewahannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan menurut sementara orang mungkin dikucilkan gitu kan. Dia tinggal di tempat yang hotelnya tidak bagus, bahkan nggak ada hotelnya, pakaian cuman seperti ini. Jadi Anda jangan pernah memvonis atau menduga orang-orang yang terlihat sederhana. Maaf ya, maaf sekali lagi, barangkali orang-orang kekurangan. Menurut Allah mungkin terbalik gitu ya. Barangkali menurut Allah kamu nih yang tampil bagus, pakaian mewah, segala lengkap, tapi ibadah kamu masih kurang. Karena itu saya berikan lagi kesempatan untuk dimaksimalkan. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Ada banyak hal yang semestinya perlombaan kita menjadi semakin serius di hari-hari ini ya. Saya bahkan pernah ke wilayah Telas itu, di bagian Indonesia, di Jawa Tengah, Lasem ke atas gitu ya, Telas ya. Jadi di Google aja nggak akan ada itu. Silakan buka, Telas tuh habis ya. Itu Masya Allah, saya pernah kisahkan ini. Jadi ada seorang, Pak, Bu, perawat kambing, penggembala kambing yang kami datangi ke sana. Ya, saya dengar informasinya, begitu datang ke sana, ya, kambing-kambingnya itu ada yang baru datang, saya lihat ditutup pakai botol aqua tuh, potongan aqua yang agak besaran itu, ya, ditutup mulutnya. Saya tanya, ini kenapa kambingnya? Sakit ya? Oh enggak, katanya, terus ini enggak sakit. Ini kami baru beli di tempat kami beli, kami datangkan ke sini, kami tutup mulutnya dari kandang dia di sana sampai ke sini supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya. Anda kebayang nggak orang desa di ujung bukit yang hidupnya sebulan cuma 100.000, jangankan lisannya, mulut kambingnya ditutup supaya nggak ngambil yang bukan haknya. Anda tinggal di tempat yang luar biasa nyamannya, keadaannya juga cukup baik, Allah berikan kemudahan untuk ibadah gitu kan. Coba cek,
Berapa banyak dalam sehari kita membuang kosakata kita untuk hal yang tidak penting. Jadi ada banyak hal yang sekarang perlu kita renungkan karena suatu saat kita akan pulang. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengajak, mari kita lebih bersabar untuk meningkatkan diri, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang persaingannya begitu ketat ya.